Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Gelombang ketiga penyebaran COVID-19 terjadi di Kabupaten Berau. Saat ini sudah 1.000 pasien yang ditangani Satgas. Harga LPG non-subsidi 12 kg di Balikpapan melonjak, membuat pedagang makanan kelimpungan. Pemkab Kukar tawarkan jalan alternatif menuju ibu kota negara dengan jarak 80 km dari Tenggarong. Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Berau memastikan daerah ini tengah memasuki gelombang 3 penyebaran COVID-19. Penyebaran ini cukup pesat dan tercatat lebih 1.000 kasus positif ditemukan. Angka ini diprediksi masih akan bertambah karena belum semua warga yang berhasil disisir Satgas. Untuk menekan penyebaran wabah ini, Satgas akan kembali mengaktifkan isolasi terpusat di setiap kecamatan. Satgas juga akan kembali meningkatkan operasi justisi di tempat hiburan malam dan beberapa kawasan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Kita sama-sama jaga diri, Bu. Nah sekarang ternyata setelah masuk Berau, lonjakannya cukup besar, sangat cepat sekali dan sampai saat ini kan sudah 1.099. Nah untuk mekanisme penanganan COVID-19 saat ini sesuai penyampaian Direktur Rumah Sakit bahwa kita harus mulai dari isolasi mandiri atau isolasi terpusat. Kemudian semua tempat-tempat hiburan kita akan adakan operasi justisi. Ya, kita akan adakan ya. Karena dengan adanya sudah 1099 itu pasti banyak di masyarakat yang belum melakukan pemeriksaan tetapi positif. Itu yang kita jaga. Hingga Selasa sore kasus COVID-19 bertambah 255 kasus, sementara yang tengah menjalani perawatan sebanyak 1.371 pasien. Amir Hamzah, Meko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rifai Tanjung Redep Berau masih belum bertambah. Untuk saat ini tenaga medis yang disiagakan berjumlah 14 orang dan belum termasuk kepala dan wakil kepala ruangan. Tenaga-tenaga medis ini secara rutin diganti setiap 3 hari. Direktur RSUD Abdul Rifai mengaku dirinya belum berencana menambah jumlah tenaga medisnya. Situasi ini akan berubah jika pasiennya terus bertambah. Kalau yang seperti dulu kita nambahnya 25. 25? Iya, 25. Sekarang kan udah ada 10 kan? Jadi cadangan nanti kalau ini kita masukkan lagi. Berarti kita sesuaikan dengan jumlah pasien aja yang kita rawat. Sementara itu, Rumah Sakit Terpadu yang khusus menangani pasien COVID-19 saat ini sudah menyiapkan 10 tenaga medis. Jika penyebaran terus meluas, maka tenaga medisnya akan ditambah hingga 25 orang. Kita sistem rolling setiap 3 hari. Setiap 3 hari, Mbak? 3 hari sekali, Mbak? 3 hari sekali. Ada berapa tim ini? Satu tim kita ada 2. Satu tim itu jumlahnya 7 orang. 7. Nakes kita 5, CS-nya 2. Oke, itu ditambah dengan ada ketua ruangan kita sama wakil ketua ruangan. Oke. Dengan adanya bisa dibilang jumlah pasien lebih banyak dari nakes. Apakah dari nakes sendiri enggak kewalahan ini, Mbak, untuk menangani pasien-pasien ini? Saat ini kita belum ada kewalahan dalam menangani jumlah pasien ya, tapi nggak tahu untuk kedepannya.
Hingga Selasa siang, korban COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Terpadu sudah 26 pasien. Satgas meminta warga lebih disiplin menerapkan prokes agar pasien yang dirawat tidak lagi bertambah. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Ditlantas Polda Kaltim hingga 1 Maret 2022 masih belum memberlakukan BPJS Kesehatan sebagai syarat pembuatan dan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM. Ditlantas mengaku masih menunggu petunjuk dan arahan Korlantas Mabes Polri untuk menerapkan aturan tersebut. Untuk saat ini, warga yang mengajukan perpanjangan atau pembuatan SIM cukup dengan melampirkan data diri, data kesehatan, serta lulus uji praktek. Meski begitu, Ditlantas Polda Kaltim sepenuhnya sudah siap menerapkan kebijakan syarat BPJS Kesehatan untuk pembuatan SIM. Untuk selama ini untuk penerapan BPJS kita nunggu cukra dari Korlantas untuk pelaksananya, karena untuk TR cukranya belum ada. Jadi ini masih yang menggunakan metode lama ya, tanpa menggunakan BPJS ya? Tetap menggunakan seperti biasa, yang belum ada perubahan. Kapan dulu Pak akan terjadi perubahan? Nah, untuk pelaksanaannya kita nunggu dari Korlantas, belum tahu kapan pelaksanaannya dilaksanakan di ke wilayah karena belum ada cukra atau petunjuk dan arahan dari Korlantas. Ditlantas Polda Kaltim menyebut BPJS Kesehatan sangat penting terutama bagi pengendara yang mengalami kecelakaan tunggal. Kecelakaan semacam ini tidak akan mendapat santunan dari Jasara Harja. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan.